10 tahun yang lalu, rame-ramenya era game warnet, dan salah satunya adalah Dragon Nest, game bertema MMORPG open world. Di dalamnya kita disuguhkan dengan beberapa kelas atau karakter untuk dimainkan, seperti warrior, sorceress, archer, cleric, tinker, dan kali. Nantinya akan menyelesaikan quest-quest Dungeon, menaikkan job, dan bisa berkeliling untuk leveling. Karakter yang saya pilih ketika main game ini dulu adalah cleric. Karena apa? Karena ada desain rambut yang menutupi mulai dari jidat sampai mata. Merasa keren aja gitu kalau pakai karakter ini dulu. Dan kali ini kita akan bahas film yang diadaptasi dari game Dragon Nest yang berjudul sama, yaitu Dragon Nest Warrior Dawns tahun 2014. Tanpa berspoiler lebih banyak lagi, tanpa bernyocot-nyocot ria, dan seperti biasa, mari kita masuk intronya. Altera adalah tanah yang terbagi di antara manusia, elf, beast, dan naga. Beberapa dekade yang lalu, para elf dan manusia mengurung beast dan naga kembali ke pegunungan yang gelap, di mana saat ini The Black Dragon atau naga hitam mengumpulkan kekuatannya untuk terbangun kembali. Tapi putri elf bernama Nerwin bisa melihat ancaman tersebut. Didampingi Lia dan pengawal lain, ia pergi menuju kaum manusia dengan iktikat mengajak beraliansi. Namun tiba-tiba... Dan ya, mereka diganggu Dark Elf bernama Putri Elena. Sambil merayu Lia mengajak bergabung dengannya untuk menguasai Altera, Dark Elf itu juga memperingati mereka bahwa Beast mulai bergerak dan naga ireng akan segera bangun. Di tempat lain, Lambert, remaja konyol yang bertugas mengawasi suatu wilayah, dibuat kaget dengan kedatangan Beast yang ingin membunuh manusia. Karena kekonyolannya juga, ia keluar dari tempat persembunyiannya hingga dikejar-kejar oleh para Beast. Sampai ia diselamatkan oleh anjing-anjingnya dari kejaran dua beast cendet dan menyampaikan informasi tersebut kepada warga desa Calderrock untuk segera pergi ke selatan. Sementara ia akan menahan para beast untuk tak menuju ke desa. Namun sayangnya di sini ia dibuat terpojok sehingga jangkar dari sebuah kapal terbang menyelamatkan dirinya. Penghuni di kapal mengejek bahwasannya jika di pertarungan asli, mungkin ia akan mati karena skillnya yang masih amatiran. Om-om itu memberikan taruhan jika Lambert bisa memukulnya sekali saja, beliau akan membelikannya pedang sungguhan. Dan Lambert dibuat kaget sekaligus kagum karena ia barusan memenangkan taruhan dengan prajurit sewaan terkenal Barnak. Dan ia juga berada di satu kapal yang sama dengan pejuang naga famous bernama Geran dan adiknya Argenta. Di sisi lain, tepatnya kerajaan Sandhaven, Putri Elf Nerwin bersama pemimpin sorceress berusaha meyakinkan Raja Manusia untuk beraliansi. Karena di peta canggih, Elf menunjukkan pasukan naga ireng bergerak cepat ke seluruh penjuru negeri. Sampai Nerwin mengenyampingkan harga dirinya hanya untuk memohon semata-mata demi keselamatan Altera dan diikuti sorceress beserta klerik berlutut. Namun Raja Manusia yang pekok tetap menolak mempercayai sihir Putri Elf. Sesampainya, Barnak membawa Lambert ke ahli tempat senjata untuk mendapatkan pedang baru. Lambert nyerocos terus meminta pedang terbaik, tapi karena akhir-akhir ini Barnak kurangnya leveling di Dungeon, alhasil ia kekurangan uang dan terjadilah negosiasi. Kakek penempa itu justru mengejek Barnak yang terkenal, mampu dikalahkan hanya seonggok seorang bocah. Barnak yang kesal mendorong Lambert hingga terpelanting. Dan Lambert yang tak terima ditampar secara sepihak pun mengejar Lia untuk permintaan maafnya. Padahal nih ya, sudah badi loh, satu sama, tetap aja gak terima. Sampai mengejarnya di pinggiran kota Sandhaven, Lambert berhasil menangkap Lia. Dan ternyata mereka sudah dikepung oleh Beast.
Mau tidak mau, mereka berdua harus mau tetap melawan Beast. Tapi sekuat apapun melawan, para Beast berdatangan. Untungnya Geralt dan adiknya datang membantu. Beast yang tersisa berhasil menyalakan bom dan membuat para Beast yang menunggu di luar sana berhasil memasuki Sandhaven. Dan di waktu yang tepat, Jenderal Kerajaan Falskut berhasil mencegah itu. Selain menjadi jenderal, Falskut juga bersahabat baik dengan Geralt. Falskut menghadap raja menjelaskan serangan baru-baru ini di kota seraya menyerahkan helm Beast, serta diikuti Geralt, Argenta, dan Barnack memohon raja untuk menyetujui permintaan aliansi dari Nerwin. Raja menyetujuinya dengan syarat aliansi itu harus di bawah benderanya, dan Nerwin tak mempermasalahkan itu. Di tengah perayaan terbentuknya aliansi tersebut, Lambert tidak menemukan anjing-anjingnya lalu mencoba bertanya kepada Barnack. Lihat kedua anjingku tidak Barnack menjawab, gini cah, hidup ini out of the box dan benar-benar brutal. Yang ternyata kedua anjingnya digadaikan demi sebuah pedang berkualitas untuk dirinya. Lambert berjanji akan kembali menebus mereka segera setelah selesai penyerangan naga ireng. Lia mendampingi Lambert yang sedang bersedih, kemudian tak sengaja melihat benda berseliwer di kastil kerajaan. Ia bergegas menuju ke sana dengan Lambert mengikuti dari belakang. Merasa tak mendapatkan apa-apa, Lambert mengajak Lia menguping pembicaraan para petinggi di dalam. Mereka yang di dalam menyusun strategi bagaimana caranya mengambil permata naga ireng yang menjadi kelemahan sekaligus juga inti kekuatannya. Geralt takut setiap pendekatan dapat mengakibatkan sang naga terbangun. Legenda mengatakan permata itu dapat membunuh dan dapat menghidupkan orang mati. Karena itu juga mulai timbul perdebatan faksi mana nantinya yang akan memiliki permata tersebut. Di tengah perbincangan, Lambert mengusulkan idenya. Simple dan dipikir manuk juga. Jadi para semua tentara aliansi menyerang di depan dipimpin oleh Cook guna menarik perhatian para Beast. Sementara yang lainnya akan terbang menggunakan perahu Barnack membokong dan mengalahkan naga ireng sebelum terbangun dari tidurnya. Geralt yang paling tahu soal naga tak peduli apapun caranya, asalkan permata naga ireng dihancurkan karena efeknya yang mengerikan. Malamnya Falskut ditemui sesosok seliweran yang dilihat-lihat tadi, yang tak lain tak bukan adalah Elena. Tak lama raja setengah mabuk meminta agar Falskut membawakannya permata naga dan nantinya ia akan dijadikan tangan kanan. Namun Falskut mempunyai jalannya sendiri. Ia membunuh raja dan berambisi menggunakan permata itu untuk menguasai Altera. Dan di malam yang sama, para petinggi yang melakukan rapat tadi kecuali Cook pergi melakukan perjalanan menuju Gunung Hitam. Dan juga kedua sejoli Lia dan Lambert diikut sertakan dalam misi ini. Lalu tak lama petir tiba-tiba menyambar bagan samping kapal. Dan karena ulah bocah baru puber itu juga, sehingga membuat kapal itu terjatuh. Kapal hancur lebur. Untungnya tidak ada korban jiwa di sini. Rombongan terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Di sepanjang perjalanan, Lambert sambat karena ia disuruh memikul semua barang-barang keperluan sendirian. Dan singkat cerita, mereka tiba di sebuah wilayah bekas pertempuran yang memilukan antara elf dan manusia, di mana para arwah elf yang terbantai masih bergentayangan menghuni tempat ini. Di sini Lambert yang ketakutan terpelosok jatuh dan membuatnya malah masuk wilayah yang sudah dijelaskan. Para rombongan pun terpaksa mengikuti jejaknya. Benar saja mereka dikelilingi puluhan atau bahkan yang kita tidak tahu, ratusan arwah menunggu dibebaskan. Tetapi untuk melakukannya membutuhkan sihir yang kuat. Gara-gara jatuhnya Lambert juga, petunjuk peta Google Maps memaksa mereka mengambil rute terpendek. Tak lama mereka didatangi kelelawar. Aduh, cocote keserimpet-serimpet. Ulangi. Tak lama mereka didatangi kelelawar berasal dari pegunungan gelap. Kelelawar itu nyerocos tak karuan bahwasannya di antara mereka ada makhluk aneh dan mencoba memeras rombongan itu. Jika tidak mau, misi mereka akan bocor pada pihak musuh yakni para Beast. Falskut yang tak mau diajak bernegosiasi langsung melontarkan serangannya.
Dengan arahan Lambert, Lia menggiring kelelawar itu terbang menuju tempat yang sudah direncanakan, dan Lambert lompat menangkap hewan pengganggu tersebut. Sorceress langsung membakar kelelawar itu dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Cerdas, lucu, humoris, bukan kulkas 2 pintu, gak friendly ke ciwi-ciwi lain. Siapa yang tidak kepincut sama cowok seperti itu? Hal tersebut juga berlaku ke ciwi imut yang berumur 200 tahun ini. Dan begitu juga Lambert yang sama sukanya dengan Lia. Saat akan saling mengadu labia oris satu sama lain, tiba-tiba... Lia! It's time to go! Dan dari sini terkuak fakta sebenarnya bahwa makhluk aneh yang disebut tadi adalah Geran dan Argenta. Mereka berdua ini adalah naga. Adiknya takut jika identitas asli mereka diketahui oleh teman-teman lainnya. Dan kemungkinan terbesar mereka berdua akan dianggap musuh. Geran rela, asalkan demi membantu teman-temannya menyelamatkan seluruh umat manusia. Saat hampir sampai, mereka dihadang tembok yang menjulang tinggi nan lebar. Dengan kemampuan Geran, mereka berhasil menemukan pintu portal menuju sarang naga ireng. Tak lama mereka disambut oleh bis yang menjaga wilayah tersebut. Bukan hanya satu, tapi ada banyak yang menyerang, sehingga membuat balok-balok es berjatuhan, dan membuat pertawuran itu menjadi tak kondusif. Orde mana patek, tawuran bisa kondusif? Geran yang ditemani adiknya Argenta berusaha membangkitkan sosok naganya yang sedang tersegel dalam tembok es. Untungnya mereka berdua berhasil keluar sebelum jalur itu benar-benar ditutup oleh klerik. Namun sangat disayangkannya, di sini mereka semua telah terlambat. Cook beserta prajurit aliansi telah tiba memulai peperangan dan akan menyebabkan sang naga ireng terbangun. Mereka pun putus asa karena usahanya tak membuahkan hasil. Dan juga dari kejauhan para bis yang tak terhitung jumlahnya ingin menyergap mereka. Barnak, Nerwin, Felsgood, Sorceress, dan Cleric mencari tempat aman karena para bis terus-terusan berdatangan. Lambert sendiri dibuat kewalahan ketika melawan Ogre. Untungnya datang Lia membantu. Datang Ogre lain yang menyerang mereka masing-masing. Dengan keahliannya, Lia melesatkan satu persatu anak panah ke Ogre yang mengejarnya, namun tak tumbang jua. Lambert, bocah bucin alay, bukannya segera mencari pedangnya, malah melakukan hal yang gak jelas, sampai akhirnya ia tertangkap. Sehingga... menjadi OP ketika seseorang terdekatnya disakiti. Aduh, klasik. Mendengar teriakan dari Lambert, Barnak beserta lainnya bergegas menyusul. Tapi di sini lagi-lagi ratusan bahkan ribuan bis menyerang mereka. Dan benar saja, teman-temannya langsung menjadi mode siaga melihat Geran menjadi naga. Argenta menjelaskan bahwa mereka berdua ini sedang memihak manusia. Felsgood berkata, naga tetaplah naga, sembari tersenyum tipis. Di sisi lain, bocah bucin teringat akan mitos permata naga yang mampu membangkitkan seseorang dari kematian. Dan tanpa ada keraguan, Lambert Los langsung melompat ke ekor naga ireng, kemudian menghunuskan pedangnya ke tubuh naga tersebut. Naga itu dipancing oleh Geran menuju ke tempat lebih sempit dan berhasil terhimpit di antara dua tebing sekaligus, ditindih batu besar dari atas. Tetapi... di sini Geran tertangkap oleh naga ireng. Argenta melihat itu berlarian sampai bisa berubah jadi naga sepenuhnya, hanya untuk TB damage dari naga ireng. Untungnya tak sampai membuatnya mati.
Teman-teman yang di daratan mengerahkan semua kekuatannya dan upaya tersebut berhasil membuat naga ireng kewalahan, dan bantuan Lambert juga yang menyobek sayap naga hingga beberapa meter sampai akhirnya bukannya bertanya keadaan teman-teman yang lainnya, si bocah bucin dengan penuh keegoan meminta agar Geran memberikan permata ireng kepadanya. Geran melarang jika di antara mereka menyentuhnya saja, maka menjadi bukan dirinya lagi. Jadi ia lebih memilih memberikan permatanya sendiri. Jika memang hawa kehidupan masih tersisa, dia akan berhasil hidup kembali. Benar saja, tak lama Velskut menunjukkan sifat aslinya, menyerang, melukai mata Geran, mengambil permata ireng, dan mengaku sebagai orang yang membunuh raja. Ia terus mengoceh tentang dunia ideal tanpa monster dan naga, dan harga yang harus dibayar oleh Elena. Nerwin menjelaskan jika itu hanyalah akal-akalan Elena saja, penyebab perang antara manusia dan elf itu dulu karena Elena juga. Namun Velskut tak menghiraukan dan tetap ingin membunuh rekan sekaligus sahabat koncopleknya. Dikembalikannya permata ke Geran. Dengan serangan yang diberikan Lambert, permata ireng yang dibawa tak sengaja menyentuh dada Velskut yang menyebabkan ia berubah menjadi tak terkendali. Teman-teman yang lain menyuruh Lambert supaya cepat-cepat menghabisinya sebelum sepenuhnya berubah karena mereka tidak dapat membantu. Untuk mengupil saja loh kesusahan. Kekuatan berbeda yang signifikan membuat Lambert kewalahan untuk menghabisinya. Namun dari kejauhan anak panah melesat sehingga Velskut terkecoh dibuatnya, dan momentum tersebut dimanfaatkan oleh Lambert untuk menghunuskan pedangnya. Dan ya, anak panah tersebut berasal dari bebek pria yang berhasil hidup, dan cerita pun tamat. Sedikit hikmah yang saya petik setelah menonton film ini bahwasannya kekuatan, kekuasaan, jabatan membuat kita lupa seperti apa diri kita ini. Niat Velskut baik, ingin hidup tanpa adanya monster. Ketika kekuatan yang sangat besar berada di genggamannya, ia dibuat buta karena akan hal itu. Intinya bukan hanya raga yang harus dipersiapkan, tetapi yang harus diperhitungkan juga apakah jiwa kita sudah siap untuk memangku kekuatan, kekuasaan, atau jabatan tersebut atau tidak. Banyak di luaran sana raganya mampu, tapi jiwanya belum mampu. Namun tak sedikit juga jiwa dan raganya mampu keduanya. Saya selaku Opon dan tim direksi, bila kami ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Susbrek, bye-bye.